Nah, kalau misalkan untuk si ibu menyusui, kemudian terkena COVID, tapi dengan gejalanya ini masing-masing seperti itu ya, ada yang gejala berat, kemudian sedang atau ringan. Nah, ini seperti apa nih dokter panduannya? Adakah panduan yang memang masing-masing seperti itu? Ya, nah jadi sebenarnya panduan menyusui pada ibu yang terkonfirmasi positif itu paling utama adalah sang ibu tetap boleh menyusui bayinya. Namun dilihat lagi kondisi tadi, jika ibunya berkondisi berat sehingga tidak bisa melakukan aktivitas atau bahkan ibu lagi sesak gitu, nah bayi bisa diberikan dengan ASI perah yang sudah ibu punya di kulkas nih, bisa diberikan. Atau kalau memang ASInya belum ada, ibu bisa memberikan ASI donor. Ya, tentunya dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi persyaratan untuk screening penerimaan ASI donor juga harus diterapkan dengan ketat gitu ya. Jadi bisa dilakukan semua. Nah, buat ibu yang OTG atau tanpa gejala atau bahkan gejala ringan, itu tetap bisa menyusui secara langsung, bisa memeluk bayinya secara langsung. Nah, tentunya protokol kesehatannya ini harus dijalankan secara ketat. Yang paling penting itu adalah cuci tangan tuh. Cuci tangan tuh paling penting banget, harus sering cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Karena nggak hanya desinfektan atau sanitizer saja, tetapi kalau di rumah sebaiknya cuci tangan dengan air yang mengalir, karena memang kita kan menyentuh baju atau menyentuh kasur Ya, misalnya itu kan, itu harus sering cuci tangan. Kemudian menggunakan masker tetap, apalagi walaupun tanpa gejala memang dianjurkan untuk menggunakan masker. Masker ini pun juga harus diganti secara berkala. Jadi karena 24 jam kita menggunakan masker karena lagi sakit itu lagi Iya. konfirmasi positif. Nah, tentunya itu harus secara berkala. Jadi kalau kiranya sudah mulai lembab, maskernya harus diganti. Nah, ketika mengganti jangan lupa jangan sampai ibu menyentuh bagian muka, bagian depan gitu. Jadi ya. tetap dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, kemudian jangan lupa mendesinfektan semua peralatan di sekitar ibu, baik misalnya tempat yang kita dudukin atau tempat tidur atau bahkan baju. Jadi buat ibu yang ketika terkonfirmasi positif ini mau menyusui, usahakan ya sering-sering ganti baju. Jadi ketika mau menggendong bayinya ganti baju dulu gitu kan, supaya lebih aman. Jadi dijaga higienitasnya, dijaga benar-benar protokol kesehatannya untuk ibu yang mau menyusui bayinya secara langsung. Ah, oh.